Shalom saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi kembali Kadar Renja kedua tentang khotbah How are you atau apa kabar. Saudaraku, kemarin saya sudah sampaikan bagaimana wanita Sunem adalah seorang wanita yang hebat karena ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan saudaraku. Wanita hebat dimaksud di sini, begitu dia tahu yang datang ke rumahnya itu adalah abdi Tuhan, ya hamba Tuhan, nabi Tuhan. Dia nggak perlu menguji. Wah, ada orang ingin menyumbang gereja, mau ngasih perpuluhan aja lah, mikir gitu. Nanti dimakan pendetanya, nanti pendetanya kaya, nanti pendetanya bermewah-mewah, nanti ini. Saudaraku, ini wanita luar biasa. Dia tahu dan dia tidak ada unsur suatu permohonan ketika dia memberikan sesuatu kepada Tuhan. Dia sudah mengatasi masalahnya, kekecewaannya, yaitu dia tidak punya anak sampai tua. Tapi dia tulus ikhlas membangun rumah, kamar untuk hamba Tuhan ini. Bahkan tidak sekedar kamar, dia lengkapi dengan perabot-perabot yang dibutuhkan oleh nabi. Nah, oleh karena itu firman itu mengatakan begini, lakukanlah sesuatu kepada Tuhan pada masa kehidupanmu yang paling sepi, yang paling susah. Jadi jangan nunggu ada duit, nunggu ada ini, nunggu ada ini. Bertindak untuk Tuhan, tenagamu yang ada ya tenagamu. Hatimu yang ada ya hatimu, kekuatanmu yang ada kekuatanmu, uangmu ada ya uangmu. Apa yang bisa kau perbuat, lakukanlah itu. Jangan nunggu kau menerima mujizat dulu. Nah, kita tahu Elia, pendahulu daripada Elisa, guru daripada Elisa, ketika menunjukkan kuasa Tuhan yang hebat di Gunung Karmel dengan membunuh ratusan nabi-nabi palsu dan meminta kuasa api dari langit, saudaraku. Tetapi setelah dia membunuh para nabi ini, Isabel, istri raja waktu itu mengancam dia. Ternyata akhirnya Elia juga ketakutan. Nah, ketangguhannya diuji. Di balik layar, saudaraku, seorang nabi ini sangat menderita. Meski dia bisa menunjukkan kuasa yang hebat, banyak hamba-hamba Tuhan saudara. Mungkin saudara tidak tahu, tidak dengar. Tetapi dia menderita. Dia hanya bisa menceritakan masalahnya kepada Tuhan. Elia pun demikian. Di balik layar dia menderita. Tapi suatu hari Tuhan mendatangi dia. Elia, apa kerjamu di sini? Dia katakan, tinggal aku satu-satunya nabi yang tersisa. Tetapi Tuhan mengatakan, kembalilah ke tempatmu semula. Kembali ke tugasmu sebagai nabi. Sebab saya sudah siapkan seseorang yang membantumu. Saudaraku, kita seringkali hanya melihat fakta yang ada, kesulitan yang ada. Kita tidak fokus kepada Tuhan. Maka sekarang kita harus fokus kepada Tuhan, fokus kepada tujuannya. Dan kita juga harus fokus kepada prosesnya. Tuhan itu tidak mau membuat kita seperti robot lalu bim salah bim. Dia ingin memproses kita, saudaraku. Elia kapasitas seorang nabi kepada Tuhan. Sementara perempuan Sunem ini, dia bisa memberi secara natural, alamiah, tanpa perlu melihat tanda. Ya, perempuan Sunem ini mengatakan dia sudah tua, suaminya sudah tua. Tapi dia memiliki suatu sikap yang automatically memberikan suatu pelayanan. Melihat Elisa sebagai nabi. Saudaraku, kita tahu di zaman pandemik ini banyak sekali orang menganggur, banyak sekali orang susah. Seberapa peka kita alamiah? Apakah kita harus melihat angin, melihat petunjuk Tuhan, bertanya dulu kepada nabi,
baru kita mau menyumbangkan. Kalau orang yang lapar di sekitar kita, bagilah secara alamiah, hatimu memiliki belas kasihan. Saya bersyukur punya beberapa sahabat yang memiliki kepekaan-kepekaan seperti ini, peduli membantu saya, membantu gereja untuk perpanjangan Tuhan, menolong orang-orang yang kesulitan. Baik itu untuk bayar uang sekolah, baik itu untuk memberi makan, menjamin mereka makan 1 karung beras setiap bulan. Ya. Tanpa bantuan Tuhan secara kenabian, wanita Sunem ini bisa memprediksi, ya, dapurnya. Ini wanita yang hebat. Dia seorang pemberi. Ya, kita tahu di kitab Amsal 31, seorang wanita yang cakap, dia memenuhi kebutuhan rumahnya, tetapi dia juga harus bisa berbagi. Tidak semua orang kaya memiliki kerelaan. Banyak orang kaya meski dia memberi, terlalu banyak syaratnya, terlalu cerewet, tidak alamiah. Giliran berdoa dia minta hal-hal yang besar kepada Tuhan. Tapi kepada sesamanya dia tidak rela memberi kepuasan. Dia tidak mau memuaskan sesamanya atau keluarganya yang susah atau hamba Tuhan yang melayani. Ya, melayani Tuhan adalah sebuah privilege. Memberi seperti wanita Sunem ini adalah privilege. Saudaraku, Elisa dan Gehasi adalah seorang yang kurang bijaksana, sehingga dia juga tidak memiliki kepekaan ketika wanita Sunem datang kepada Elisa. Ya, saya bacakan saudaraku ayat 18 dan seterusnya. Kita 3 hari berturut-turut karena kebetulan kemarin tanggal 17 Agustus, maka renja yang pertama dimulai hari ini hari Rabu, renja yang kedua Kamis, renja yang ketiga hari Jumat. Nah, saya bacakan ayat 18 dan seterusnya. 2 Raja-Raja 4 ayat 18. Setelah anak itu menjadi besar, anak yang didapat wanita Sunem melalui mujizat daripada pelayanan Elisa. Pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Tuhan itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Tuhan itu dan akan terus pulang." Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya. Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, "Tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku kecuali apabila aku katakan kepadamu." Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Tuhan di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Tuhan itu melihat dari jauh, berkatalah kepada Gehazi bujangnya, "Lihatlah perempuan Sunem itu datang." Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, "Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?" Ini yang saya maksud. Apa kabar? How are you? How are you? Ya. Jawab perempuan itu, "Selamat." Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Tuhan itu. Tetapi Gehazi mendekat, hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Tuhan itu, "Biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku." Oh, luar biasa saudaraku. Gehazi seorang pelayan Tuhan yang tidak peka.
Dia hanya mengikuti peraturan-peraturan. Elisa, seorang nabi, bisa merasakan keperihan hati wanita Sunem ketika dia berusaha bersujud di kaki Elisa. Elisa bisa merasakan kepedihan hatinya dan melarang Gehazi, menegur Gehazi. Wanita ini, saudaraku, mengatakan kepada Gehazi, dia dikatakan tadi, wanita itu sebelum pergi ke Elisa, dia meletakkan putranya yang mati itu di atas pembaringan yang biasa ditiduri oleh Nabi Elisa yang dibangun. Saudaraku, ini kabar yang luar biasa. Ketika saudara memiliki pengalaman sulit, saudara bisa meletakkan doa saudara di atas iman, di mana saudara berbuat sesuatu kepada Tuhan. Saya pernah mengalami ini ketika saya sudah hampir diusir dari rumah tempat tinggal saya. Saya selalu berteriak-teriak berlutut di rumah itu bertahun-tahun. Dan saya mau diusir dari rumah itu. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau diusir dari rumah ini. Aku harus punya rumah. Rumah itu untuk tempatku berdoa. Tapi aku mau rumah itu di Jakarta Selatan ini. Aku tidak mau keluar kota. Engkau tahu aku selalu berdoa. Ini saudaraku. Maka Paulus mengatakan, tunjukkanlah perbuatanmu tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatan. Ketika saudara berbuat sesuatu, bukan berarti saudara mengkail. Tetapi perbuatan-perbuatan iman, perbuatan-perbuatan baik seperti melayani Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi keluarga, memberi pertolongan kepada gereja, kepada hamba Tuhan, memperhatikan orang secara alamiah, itu bisa dipakai Tuhan, saudaraku, menjadi dasar dari iman kita untuk mengimani sesuatu yang besar ketika kita mengalami mentok. Perempuan Sunem ini tidak mendatangi tabib, tidak mendatangi manusia, tetapi dia datang kepada abdi Tuhan yang dia percaya, yang dia layani. Abdi Tuhan yang Alfa dan Omega. Dia tahu membedakan mana Tuhan yang sekedar mengajarkan atau Tuhan yang benar-benar hidup di dalam firman. Nabi Elisa bertanya, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Dia jawab selamat. Tapi kemudian dia menangis dengan hati hancur. Imannya mengatakan selamat itu, saudaraku. Meski dia tahu anaknya sudah mati. Dia dikuatkan perbuatannya. Iman percayanya tahu Nabi Elisa adalah seorang nabi yang mampu melakukan mujizat menyembuhkan anaknya. Dipegangnya kaki abdi Tuhan, dia langsung mencurahkan kepedihan hatinya kepada Tuhan. Jangan mencurahkan hatimu di medsos, mencurahkan hatimu lagi di berbagai WA. Curahkan hatimu kepada Tuhan. Wanita itu bicara, adakah ku minta seorang anak laki-laki? Aku hanya mau melayani Tuhan saja. Tapi aku kok seperti dipermainkan. Aku gak minta anak, kau beri anak Tuhan. Tetapi sekarang aku akan dihina orang, aku akan dipermalukan orang. Apa dosaku? Mampirkah engkau hai Nabi untuk mempermalukan aku, untuk mengingatkan aku atas dosaku? Aku sudah bilang jangan aku dikecewakan lagi. Dari dulu aku udah berdoa meminta anak tapi gak dikasih-kasih. Namun engkau datang kepada aku, engkau mengatakan aku akan sekarang aku dapat anak itu, tetapi
Sekarang dia meninggal, dia mati. Dulu aku sudah menerima kekecewaanku, gak punya anak, gak apa-apa. Tapi kau datang memberi aku harapan. Saudara, pernah gak dalam kesusahanmu, kau datang kepada nabi Tuhan, kepada hamba Tuhan yang memiliki kuasa Roh Kudus. Lalu nabi ini berbicara kepadamu, memberikan suatu harapan untuk pekerjaanmu, untuk rumah tanggamu, untuk masa depan anakmu. Tetapi waktu menguji hidupmu, Tuhan memberi, dan kemudian ada masalah yang membuat engkau sangat jatuh terpuruk. Tuhan tahu kita rajin melayani, kita baik. Tuhan tahu bahwa kita melayani bukan untuk berkat. Tuhan tahu bahwa kita juga tidak minta hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Tetapi saudara harus tahu, jalan berduri, jalan berlobang, jalan penuh kerikil, bukan gak bisa kita lewati dalam hidup kita. Tuhan tidak menjanjikan kita tidak melewati badai, tidak melewati jalan berduri, jalan berkelok, jalan naik turun. Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Maka dikatakan, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Perkataan wanita ini iman. Aku tidak akan meninggalkan engkau karena engkau yang menyatakan itu. Banyak anak-anak Tuhan, begitu doanya tidak dikabulkan, nubuat tidak kelihatan, tampak berbuah, dia meninggalkan nabi Tuhan. Dia meninggalkan pekerjaan roh. Tapi wanita Sunem ini, dia mengatakan, demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan meninggalkan. Pegang kaki Tuhan. Wanita ini tidak mau meninggalkan Tuhan. Demi hidupku, aku tidak akan meninggalkan engkau. Masalah yang kulalui sekarang. Apa masalahmu saudara? Hutang, kesakitan, dikejar debt collector, rumah tidak bisa dibayar, mobil cicilan tidak bisa dibayar, anak kena narkoba, suami pergi berselingkuh. Apapun itu masalahmu, orang lain tidak ada yang tahu kedalaman hati kita, penderitaan kita, siapapun gak ada yang tahu. Tetapi Tuhan tahu. Gehazi, asisten daripada Nabi Elisa, tidak bisa membangunkan anak itu meski dia sudah dikasih fasilitas 1 tongkat. Tapi tidak ada respon. Kadangkala ada banyak hamba-hamba Tuhan yang diutus, tapi mereka tidak memiliki otoritas dari sorga untuk membangkitkan orang mati. Gehazi tidak bisa membangunkan anak itu. Setelah segala sesuatu yang sudah kita usahakan, yang sudah kita lakukan, dan tidak ada jawaban untuk doa kita, izinkan Tuhan melakukannya saudaraku. Saudaraku, hubungan kita dengan Tuhan itu personal. It's personal. Mata dengan mata, Elia datang kepada anak itu. Dia menaruh tubuhnya di atas mayat anak itu. Matanya ketemu mata, mulut dengan mulut, tangan dengan tangan. Itu yang disampaikan kemarin oleh hambanya Agape. Saudaraku, kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Mata dengan mata, cari sampai dapat. Saya waktu kecil sampai saya remaja mengejar Tuhan. Hampir gila, hampir stres. Hampir bunuh diri. Hanya saya berkeinginan, aku mau melihat Tuhan muka dengan muka. Doa kita saudaraku harus tahan uji. Harus diuji dengan tahan waktu. Harus diuji dengan pemurnian kesakitan. Ingat, engkau harus fokus, ada proses. Menunggu di kondisi yang tidak pasti, tapi harus tetap bertahan. Itulah yang diajarkan iman daripada wanita Sunem ini. Proses saudaraku. Nabi itu berjalan
dan berdoa lagi dan berdoa lagi. Ini suatu proses. Wanita Sunem bertahan mengikuti Nabi berkeliling. You promise something God. Kau sudah berjanji. Saudaraku, lalu kemudian anaknya bersin 7 kali. Angka penggenapan. Ya. Kemarin hambanya mengatakan, let me finish what I promise. Izinkan Tuhan menyelesaikan apa yang dia janjikan, apa yang dia nubuatkan kepadamu. Jangan begitu kau tidak rasa dapat seperti menurut pikiranmu ketika seorang nabi Tuhan bernubuat kepadamu. Melalui khotbah atau melalui penumpangan tangan atau melalui nasihat. Izinkan Tuhan. Dan jangan kamu menghindari proses. Tuhan sudah berkata kepada malaikat, malaikat jangan tunda-tunda lagi. Saya sudah melihat bahwa umatku bisa melampaui proses itu. Dia lulus. Saudaraku, kita harus memiliki iman ketika kita diproses. Kita harus izinkan Tuhan. Biarkan Tuhan menyelesaikan persoalan kita. Jangan engkau dengan jalan tol, dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Doa tidak ada akhirnya. Terus berdoa. Itulah hubungan kita dengan Tuhan. Demikianlah saudaraku. Hari ini Renja mungkin agak panjang, biar saudara lebih meresapi dan bersemangat. Sampai jumpa besok yang ketiga. Jadi hari ini Rabu, Kamis, Jumat. Ya, kita mendengarkannya. Biasanya Selasa, Rabu, Kamis. Nanti minggu depan kembali lagi Selasa, Rabu, Kamis. Sampai jumpa besok sore renungan senja dengan CBM7. God bless you dalam judul How Are You?